Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Salatin Ali, bisa dipanggil Fatih. Saya kelas 7A. Saya dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan tentang 6 yaitu organisasi kehidupan. 1. Pengertian sel. Robert Bohr tahun 1665 pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Matthias Kelvin dan Thomas Kuhn tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4-20 µm. Organisme bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya, bakteri dan protista. Seluruh kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Organisme bersel banyak atau multiseluler. Contohnya, manusia dan tumbuhan. Terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. 2. Struktur sel. Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Di sini kita lihat organel memiliki plasmodesmata, membran sel, dinding sel, kloroplas, tilakoid putih pati, vakuola tunoplas, mitokondria, peroksisom, sitoplasma, vesikel Golgi, badan Golgi, retikulum, endoplasma kasar, sitoskeleton, vesikel bermembran, retikulum, endoplasma halus, ribosom, nukleus, pori, nukleus, lubung nukleus, nukleus, pori, nukleus, lubung nukleus, kromatin, nukleus, badan Golgi, xilom, sentriol, sitoplasma, vesikel sekresi, retikulum, endoplasma halus, retikulum, endoplasma kasar, ada flagellum, mitokondria, peroksisom, sitoskeleton, ribosom bebas. 2. Selanjutnya membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Di sini kita bisa lihat bagian luar membran sel. Ada glikoprotein, kanal protein atau protein transport, protein globular, kolesterol, glikolipid, protein permukaan, filamen sitoskeleton, protein transmembran atau struktur globular, protein permukaan, protein transmembran atau struktur helix, ekor hidrofobik, fosfolid, lapisan ganda fosfolipid, kepala hidrofilik dan karbohidrat. Selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, dan zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat pada sitoplasma. Di sini ada sitoplasma. Selanjutnya nukleus. Nukleus tersusun atas membran cairan inti nukleoplasma, kromosom dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat penurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Di sini kita bisa lihat ada nuclear envelope, outer membran, inner membran, nukleolus, nukleoplasma, kromatin, heterokromatin, ekromatin, ribosomes, dan nuklear core. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dokumennya nggak ada, Vin. Dokumennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Muktafin Amrullah. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Seperti ini contohnya. Dan mitokondria adalah organel bermembaran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Struktur sel. Ribosom berbentuk butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis atau protein. Yang retikulum, ini retikulum yang ini. Yang keempat, badan Golgi. Yang kelima, lisosom. Yang keenam, sentriol. Yang ketujuh, vakuola. Yang ke-8, plastisida. Dan yang ke-9, dinding sel. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ke-10, organ sel. Nukleus, ribosom bebas, ribosom terikat Re halus, Re kasar, Golgi, mitokondria, lisom, kloroplas, dinding sel, vakuola, sentriol. Ini fungsi sel. Nukleus, fungsi selnya adalah reproduksi. Nukleus, sintesis. Ribosom bebas, jenis protein. Re halus, sintesis dan penyaluran bahan. Re kasar sama, Golgi, modifikasi dan penyaluran produk Re. Mitokondria, penghasil energi. Lisosom, pencernaan makanan. Kloroplas, fotosintesis. Dinding sel, pelindung. Vakuola, penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Dan yang terakhir, sentriol, pembelahan sel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nurul. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan dengan jaring tumbuhan. Jaring epidermis. Epidermis merupakan jaring paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Parenkima tersusun atas banyak sel. Parenkima berdinding tipis. Jaringan penguat atau penyokong. Kolenkim merupakan jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan. Sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan pengangkut xilem, jaringan pembuluh kayu, tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel-sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Floem, jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Floem
berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 5 jaringan. 1. Meristem primer, pertambahan tinggi. Meristem sekunder, pertambahan lebar. Epidermis, perlindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Parenkima, tempat jaringan lain, penguat, penyokong atau penguat. Xilem, mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Floem, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jaringan hewan. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium berfungsi untuk sebagai pelindung tumbuhan atau organ, pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Jaringan otot polos, otot jantung, otot lurik. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Jaringan penyokong. Jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Hewan. Epitelium, pelindung tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Otot lurik, menggerakkan tubuh secara sadar. Otot polos, menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar. Otot jantung, memompa darah. Saraf, menerima dan mengirim rangsangan. Tendon, melekatkan otot ke tulang. Ligamen, penghubung antar tulang. Tulang, menegakkan tubuh. Darah, mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa dan hormon. Limfa, mengangkut lemak dan pertambahan tubuh. Organ tubuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, bertugas sebagai alat untuk menunjang berdirinya tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, pengeluaran air dan pertukaran udara. Organ hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus, misalnya lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera, paru-paru sebagai organ pernapasan, lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskretif. Sistem organ. Urutan takson dalam klasifikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.